Akhir-akhir ini, kadang ada orang yang memanfaatkan kesempatan dengan membuang sampah di sungai yang mengalir sebagai jalan pintas. Ke pintu air Pakis Kembar. Coba kita lihat sampah yang menumpuk di pintu air daerah Pakis ini. Limbah rumah tangga yang terutama. Dan kebanyakan limbah anorganik yang susah dicerna oleh tanah, yang masih perlu penanganan khusus lagi untuk bisa didaur ulang atau yang lainnya, mungkin untuk tanaman-tanaman sebagai media tanaman atau yang lainnya. Kalau sampean ingin mengangkat ini sampean untuk menjadi bersih atau untuk wisata, sampean bentuk dulu kelompok di daerah sampean, sampean bentuk dulu organisasinya, nanti sampean jalankan seberapa persen, nanti sampean tak ewangi kayak yang dari kabupaten seperti itu. Kalau sampean ujuk-ujuk moro, iya. Sekarang kita lihat di bantaran sungai arah ke sana, itu tempatnya bersih. Dengan bersihnya sungai ini, pemandangan akan lebih bagus, dan yang pasti keadaan di sini juga lebih bersih lagi ya, kesehatannya terjaga, dan yang jika dieksploitasi lagi bisa menambah income masyarakat di sini. Mungkin bisa jadi wisata air, lingkungan, dan wisata perikanan tentunya. Mereka tidak sadar apa akibatnya apabila sekian ratus orang setiap hari membuang sampah ke sungai, sehingga sampahnya menumpuk. Ini salah satu jalur sekunder gunanya untuk mengairi sawah. Jadi ini dari sini saja sudah bersih karena ketutup oleh pintu air Pakis tadi. Dengan kondisi air bersih ini, sawah pun tidak tercemar dari bahan-bahan kimia. Sebenarnya untuk limbah tahu sendiri itu kalau bisa dikelola dengan baik, dia bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Salah satu contohnya jika dia dikelola untuk jadi media budidaya cacing sutra, mencuci baju, mencuci peralatan rumah tangga. Nah, itulah yang masih menjadi PR buat kami perangkat desa. Ini salah satu saluran pembuangan limbah rumah tangga. Dia berkontribusi paling banyak dalam pencemaran. Ini awal petaka yang akan terjadi apabila setiap harinya membuang sampah ke sungai. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk perang melawan sampah, utamanya yang membuang. Sungguh ngeri rasanya ketika melihat ibu-ibu mandi di sungai, anak-anak bermain di sungai, mencuci di sungai, dan membuang hajat pun di sungai. Kotor dengan sampah yang menimbun membuat terketuk sanubari saya untuk mencoba berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kartika Fitri selaku penyuluh perikanan Kabupaten Malang. Misi kami di sini ingin membuat sungai ini berlaku sebagaimana mestinya, yaitu sebagai jalur irigasi, atau lebih tepatnya lagi untuk masyarakat sini ingin merubah sungai yang tadinya untuk dibuang, mereka hanya untuk buang sampah, tapi untuk arahnya ke tempat wisata. Depannya itu inginnya seperti apa di sini itu, yang sebelumnya mereka jadi apa, nanti kita bisa langsung dari di sini aja ya. dengan ingin menormalisasi lagi sungai yang dulu bisa buat mandi, bisa gosok gigi, itu sehat. Makanya integrasi kerjasama kami dengan dinas sanitasi, kemudian kami juga terima kasih atas kerjasamanya, dukungannya dari dinas perikanan yang 2023 dengan Ibu siapa? Ibu Yul. Nah, yang jelas kami butuh sekali unsur-unsur dari masing-masing bidangnya untuk mengelola sungai ini. Satu, apabila sungai ini masih sudah bisa bersih, kemudian bisa menambah meringankan ekonomi masyarakat sekitarnya,
Awalnya dengan budidaya ikan konsumsi, kemudian melangkah berikutnya sudah terkonsep, artinya kita ingin menjadi destinasi wisata yang kami inginkan masyarakat nanti bisa agak ringan ekonominya, apalagi pada saat COVID-19 ini. Kemudian bahwa di sini Pak Disi jelas-jelas menggambarkan bahwa kekompakan masyarakat di sini itu sangat diperlukan, dan untuk merubah perilaku manusianya itu memang tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Nah, yang memang di awal ini kami masih swadaya mengandalkan apa yang kami punya dari sini, untuk kemudian sama-sama memulai dari sesuatu yang paling mudah dulu. Jadi kalau misalnya nanti ibu bisa jalan-jalan, bisa kita lihat sepanjang dari dam atas sampai di wilayah pot 5 itu kemudian sudah kami tata, sudah kami cat, kemudian sudah kami tanami dan lain sebagainya. Rencananya ke depan kami tidak hanya jadikan ini sebagai sungai yang indah, tetapi juga harapannya adalah ini dijadikan sebagai tempat wisata yang kemudian mengundang pengunjung, sehingga masyarakat juga bisa mempunyai manfaat kesejahteraan dari kemudian adanya orang ke situ, dan juga mengubah perilaku sanitasi masyarakat untuk menjadi lebih baik, yang kemudian kami harapkan ke depan. Karena aliran sungainya sangat bagus ya, luar biasa kalau kita manfaatkan secara maksimal. Jadi insya Allah ke depannya kami akan support dalam hal mungkin pelatihan, karena perikanan biasanya itu mengadakan seperti itu, ada juga program bantuan, tentu saja ada pendampingan kelembagaan, jadi organisasinya biasanya dalam bentuk kelompok perikanan, dan itu dari situ mungkin dari situ kita memulainya, nanti kita mulai sama-sama membantu ya dari sisi perikanan, nanti arahnya kalau semuanya sudah bisa terlibat, masyarakatnya bisa merasakan manfaat juga, kita akan semakin hari semakin tahu kita harus apakan wilayah ini, Hingga kemudian ke depannya ketika ikan-ikan ini besar, perkiraan kami itu mungkin sekitar bulan Desember itu kami adakan lomba pemancingan. membangun daerahnya, desanya, jadi nanti insya Allah kami dari Dinas Perikanan akan saling mudah-mudahan ini nanti ke depannya inilah terwujud lah keinginan. Nah, padahal dengan sampah yang tidak dikondisikan dengan baik itu akan menimbulkan banyak macam akibatnya. Salah satunya mungkin wabah penyakit ya, yang ditimbulkan dari sampah yang telah menggunung-gunung di sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau ada pas aliran kiriman air kayak beberapa waktu lalu yang seharian full deras itu, mungkin jenengan lah yang berada di daerah sungai ini yang pertama kali kena dampaknya. Air sungai pasti akan meluap. Kalau airnya ada tumbukan sampah banyak, kan siapa yang pertama duluan kena imbas sampahnya itu tadi? masyarakat. Iya, masyarakat di sini kan ya. Dan itu sudah dengan awali dengan kegiatan bersih-bersih sampah ini. Nah, terus kami ingin selain ini, karena sebenarnya kan sampah ini kontribusinya bukan dari masyarakat ini aja ya. Saya tuh sering lihat, kan memang saya kaki saya itu motor ya. Saya tuh sering kalau di dekat sungai itu terus ada orang lewat bawa bungkusan, tapi bungkusannya itu sampah asal buang aja di sungai. Nah, itu monggo dengan semuanya ini bau membau, mungkin bisa buat pos-pos kecil ya di dekat, terutama di daerah-daerah jembatan ini. Gunanya untuk apa pos-pos itu sebenarnya? Ya mungkin dari daerah luar itu yang sekiranya dia ada sumbangan untuk membuang sampah di situ. Nanti dari itu kan jenengan, kalau jenengan di situ awalnya pasti pertama itu orang ini berpikir, oh ada orangnya, terus ya jadi buang sampah di situ. Tapi kalau mereka masih tetap ngeyel, misalnya tetap buang sampah di situ, dan jenengan kan bisa memberhentikan sejenak ya, untuk ya mungkin sekedar ngasih pengertian lah, tolonglah jangan buang sampah di sini. Mungkin buang uang di sini nggak apa-apa lah, kalau buang sampah di sini jangan. Mungkin Kalau uangnya jangan dibuang juga. Iya, nah mungkin ya itu
kayak kegiatan kayak gitu tuh memang ini ya tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja, dan itu harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di sini. Ini saya sudah sangat dengan sekolah untuk jenengan semua ini karena sudah mau bekerja sama di sini. Kami harap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini dan nanti akan berkelanjutan, karena setahu saya kegiatan seperti ini nih, hasilnya itu nggak bisa langsung kita nikmati dalam waktu yang instan. Minim aja bisa sampai 1 tahun. 1 tahun itu kalau nanti kita tetap semangat, itu mungkin nanti 1 tahun ke depan baru kita tahu, oh ternyata setelah setahun ini kita kerja bakti di sini, ini loh dapatnya. Mungkin misalnya dapatnya bisa menarik warga untuk datang ke sini hanya sekedar selfie. Soalnya kan sekarang orang itu pada suka selfie ya. Nah, terus nanti yang kedua nanti bisa air di sini kan melimpah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan musuh lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh pembuangan sampah yang pada akhirnya akan membuat kotor, jorok, dan kemudian menjadi sarang penyakit. Itu bisa bahaya. Jangan buang limbah ke sungai, karena itu bisa membunuh. Mati juga ikan. Kerja keras, gotong royong warga, muda-mudi mencoba mewujudkan mimpinya untuk menjadikan bantaran sungai ini menjadi tempat wisata alam. Jangan buang sampah ke sungai, karena itu bisa bahaya. Jangan buang limbah. Mari kita bersama-sama mengajak masyarakat agar mereka tidak membuang sampah ke sungai lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Sampah dibuang sembarangan ke sungai menjadi bencana. Limbah Mulai dari diri kita belajar taat pada peraturan, meskipun itu hal yang paling kecil. Ayo berpikir bahwa lingkungan dan kebersihan penting bagi kehidupan kita semua. limbah dibuang sembarang, tentu yang kita hisap racun. Cintailah sungaiku, sayangilah sungaiku. Salah satu tempat yang menarik perhatian saya yaitu Dusun Tegal Pasangan, Desa Pakis Anyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Perlahan saya dan beberapa warga di sini mengetuk hati warga yang lainnya untuk ikut berbuat positif dengan memanfaatkan bantaran sungai yang sebenarnya berpotensi menjadi tempat wisata alam. Karena itu bisa membunuh. Mati juga ikan-ikannya, tentu mati kita semua. Sekarang ini, jika melewati pinggiran sungai yang dulunya kotor, ini mulai tertata rapi dan bersih. Limbah dibuang sembarang, tentu sungai menjadi petaka. Sosialisasi mengenai tempat membuang sampah ke sungai sudah terwujud. Ini tinggal mengembangkan dan membangun kampung harapan warga. Limbah dibuang sembarang, tentu yang kita hisap racun. Cintailah sungaiku, sayangilah Mimpi dan harapan pun mulai muncul di hati mereka. sungai. Kalau tak mau tahu, jangan buang sampah ke sungai, karena itu bisa bahaya. Jangan buang limbah ke sungai, karena itu bisa membunuh. Dengan kreativitas masyarakat ini merupakan modal untuk menuju kampung Tirta Sejahtera yang bisa sedikit membantu perekonomian dan pendapatan warga. Itu bisa membunuh.
sampah ke sungai karena Bantaran sungai yang ada ini perlu ya sesekali ya, kalau itu ya bukan sesekali ya, mungkin 2 minggu sekali lah minimal itu perlu ada kunjungan dari jenengan-jenengan ini untuk ke sini dan sekaligus memantau juga bagaimana perkembangan di masyarakat. Dan harapan kami ya dari masyarakat nanti kalau memang ada bentuk hasil dari wisata ikan yang kita maksud itu nanti nanti perlu ada pengembangan, yaitu untuk mengentas warga kita di sini itu yang memang kekurangan ya kurang sejahtera gitulah, itu perlu diangkat, atau mungkin bentuk sosial yang ada itu bisa kita angkat ke sana. Tapi yang penting kita itu perlunya ada dukungan-dukungan, termasuk alhamdulillah selama ini mulai kita buka di sini itu bukan kita buka ya, saya yang tahu begitu dibuka sampai sekarang ini alhamdulillah sampah tidak ada yang membuang sama sekali ke sungai. Bahkan tempat sampah yang di sebelah ini itu semuanya sudah kita realisasikan untuk bersihkan semua, dan alhamdulillah teman-teman sudah penuh dengan kesadaran tiap hari ini. Tidak hanya waktu libur aja, tiap hari ada yang bekerja. Itu ya alhamdulillah kami ucapkan ya teman-teman semua di warga binaan yang ada, mungkin ya perlu dibina karena ada bentuk binaan karena belum pengalaman di sini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kampung Tirta Sejahtera, sukses semangat! jangan buang sampah.